podcast Konferensi Meja Bundar. Hari ini gue Lupna dan gue Bonita kedatangan narasumber yang sangat menarik nih guys, karena benar-benar dia tuh tahu kayak dua perspektif yang berbeda tapi saling bersinggungan. Kira-kira perspektif apa ya? Yuk kita tanya langsung. Hai Kalisa. Hai Kalisa. Halo. Silakan perkenalkan diri Kalisa. Oke, nama aku Lisa. Nama gue Lisa. Di ralat ya, revisi biasa kan. Iya. Nama gue Lisa. Sekarang itu gue jadi Head of Strategic Planning di Froyo Story. Jadi Kalisa ini tuh Head of Strategic Planning di Froyo Story. Kalisa pernah bekerja di mana aja ya, dan pernah ada di posisi apa aja? Familiar pertanyaannya ya? Iya. Oke. Kayak dejavu ya Kak? Iya, kayak interview kerja gitu. Jadi gue itu udah bekerja sekitar hampir 6 tahun ya, 5,5 tahun lah gitu. Dan itu mostly di bidang marketing dan kebetulan sih di digital industry. Sebelum-sebelumnya sih gue itu kebanyakan marketing sih, tapi di client side. Sejak gue pindah ke Froyo Story, which is agency, gue sekarang handle-nya itu lebih ke strategic planning gitu. Apa sih Kak perbedaan kerja di agency sama kerja di brand? Ada suka dukanya nggak? Ya pasti ada ya. Iya, maksudnya apa aja? Iya. banyak deh kayaknya. Sebenarnya tuh pasti ada sih suka dukanya ya. Mau di brand, mau di agency, itu pasti ada plus minusnya gitu. Cuma kan balik lagi itu subjektif ya. Menurut gue mungkin agensi seru-seru aja gitu, tapi mungkin menurut orang lain belum tentu gitu. Cuma kalau gue bisa bilang suka dukanya sih, gue nggak tahu ini suka atau duka ya, tapi kalau di agensi itu kita tuh pegang banyak brand dari berbagai industri yang berbeda juga gitu, mulai dari bank, FMCG, terus mungkin ada juga digital product juga gitu, yang mana itu kita handle dalam waktu yang bersamaan. Sementara kalau di client side mungkin kita akan cuma pegang satu brand doang. Ada sih, aku juga pernah pegang satu brand yang punya beberapa produk yang berbeda gitu, tapi tetap dia punya satu payung yang sama, umbrella yang sama kan. Sementara kalau di agency beda banget gitu. Paginya lu ngurusin permen, malamnya lu ngurusin bank gitu. Itu kan dua bidang yang sangat-sangat berbeda gitu. Iya, betul. Jadi mungkin buat orang-orang yang suka explore, orang-orang yang dinamis, orang-orang yang mungkin butuh refreshment, itu cocok banget buat kerja di agency menurut gue. Kalau orang-orang yang suka sama sesuatu yang stabil, yang settle gitu, yang konsisten, mungkin client side akan lebih cocok. Karena apa? Kalau di client side mungkin gue tuh suka satu hal yang fokus misalnya. Jadi gue akan belajar di situ terus gitu. Itu bisa jadi sesuatu yang bagus sih karena konsisten dan stabil kan gitu. Berarti kalau di agensi tuh istilahnya lebih challenging gitu ya Kak, lebih explore semuanya gitu. Sebenarnya kalau dibilang challenging, dua-duanya challenging sih. Mungkin kalau di client side challengingnya adalah gimana caranya kita bisa bikin brand itu berkembang kan gitu. Apapun pekerjaannya pasti ada objektifnya juga kan gitu. Di agensi juga sama sih sebenarnya challenge-nya, cuma mungkin lebih secara quantity lebih banyak brandnya gitu. Gitu sih. Nah, sekarang aku mau nanya nih Kak, kan kalau di agensi tuh biasanya ada stigma ya. Nah, menurut kakak gimana sih stigma tentang agensi itu, bener atau enggak, atau sama aja sama di brand? Stigma apa dulu nih? Kayak misalkan lembur kalau di agensi, terus capek, Lembur, revisi kerjaan mulu. banyak, revisi mulu, dibully, nggak Banyak ada sih, work life banyak deh balance. pokoknya. Iya. Sebenarnya nggak juga sih. Ketika di brand pun akan ada aja juga kayak lembur-lemburnya, terus kayak nggak work life balance. Pasti ada aja brand yang kayak gitu. Kayak yang pernah dibilang Kakang di episode sebelumnya, nonton kan episode sebelumnya ya gitu. Work life balance itu tuh udah bukan yang ngomongin 50-50 lagi gitu. Gue setuju sih karena tiap orang pasti punya proportion yang beda-beda kan di hidupnya dia gitu. Cuma proportion itu kan sebenarnya lebih ke numbers ya. Kalau gue sebenarnya lebih ke quality-nya juga sih gitu. Meskipun misalnya 70-30, 30-nya kerja, tapi kalau 30 itu lo bisa ngasih kualitas yang bagus, sebenarnya ya nggak kalah sama orang yang 50-50 gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin stigma, menurut gue sih selama ini sih merasakan lembur ya, di dua-duanya juga lembur. Kerjaan banyak, iya dua-duanya kerjaannya banyak. Cuma itu tergantung dari internal atau eksternalnya juga. Internal kalau gue nganggapnya itu dari diri kita sendiri. Misalnya nih, apakah lo emang lagi banyak kerjaan atau lo justru nggak bisa mengatur cara kerja lo dengan baik gitu, jadi nggak efektif dan efisien misalnya. Kayak contohnya pagi kerja dari jam 10 sampai jam 7 gitu.
jam 10 mungkin lo masih baru bangun tidur atau lo baru mandi segala macam. Intinya tuh lo ngambil waktu kerja lo untuk sesuatu yang personal gitu kan. Yang akhirnya jam kerja lo mundur. Terus akhirnya lo baru kelar kerja itu mungkin jam 8 jam 9 gitu. Iya benar. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dihitung lembur dong harusnya. Iya. Ya kan? Harusnya itu sebenarnya sekarang kan juga banyak ya kantor-kantor yang kayak fleksibel responsibel gitu loh. Lo mau kerja jam berapa, yang penting kerjaan lo kelar. Ada yang sistemnya kayak gitu. Kembali lagi ke masing-masing sih, ke masing-masing dan tim kerja kita juga. Gue bisa kerja malam nih, tapi temen gue belum tentu kayak gitu kan. Jadi ya harusnya ada nilai responsibel juga di situ kan. Iya benar-benar. Menurut gue jadinya intinya lembur itu tuh kembali ke diri kita sih. Tapi ada juga faktor eksternal, contohnya kayak terutama di agensi ya. Kita kan punya beberapa brand yang kita handle, yang kita bantu gitu kan. Yang mana industrinya tuh beda-beda. Nah, bisa aja secara tidak sengaja mereka ngasih project atau kerjaan yang bersamaan dengan deadline yang bersamaan juga. Waduh, jadi gitu. numpuk Jadi ya itu kan di luar Secara kontrol tidak- kan. iya, secara Ya tidak betul. sadar. Nah, kalau udah kayak gitu harusnya sebenarnya bisa dijembatani dengan pembagian kerja yang efektif. Mungkin nggak ada yang bisa bagi-bagi kerjaan, jadi kerjanya nggak tunggu-tungguan tapi dikerjain secara paralel, misalnya kayak gitu. Atau kita juga bisa discuss nih sama kliennya atau bahkan internal gimana, intinya pinter-pinter ngatur load kerjaan gitu sih. Jadi kayak sebenarnya lebih kayak ke gimana self management gitu ya. Self management, Terus habis itu time kayak- management juga Betul, penting gitu. time management, self management. Betul. Jadi kerja sebenarnya nggak cuma di agensi sih, cuma di agensi itu lebih melatih time management. Gimana cara kita bisa kerja lebih produktif, karena memang secara nggak membohongi juga, secara quantity itu lebih banyak memang gitu. Dan mungkin udah ini kali ya, Kak, udah jadi budaya kayak pace kerjanya tuh emang agak lebih Iya, tek cepat gitu tapi ya, itu Kak? juga bisa jadi sebuah keuntungan ya. Iya, Misalnya betul, kayak betul. udah terlatih kerja cepet, itu iya. pas kesana-sananya pasti lebih enak. Bagaimana kita menyikapinya lah ya, Kak? Betul. Kak, kan tadi kakak udah jelasin nih semuanya bedanya di brand, terus kerja di agensi. Sekarang aku nanya, kenapa sekarang Kalisa itu kerjanya di agensi? Ya tidak lain tidak bukan karena Froyo kan keren ya. Betul sih, betul. Makin gaji aku dong. enggak. Kode. Jadi sebenarnya sih kalau gue itu karena udah 5 tahunan ngerjain marketing gitu ya, kerja di bidang marketing, dan kebetulan gue juga bukan lulusan marketing juga, karena waktu gue kuliah kan gue kuliah hukum gitu kan. Wow, Beda. Jadi gue ngerasa memang kayaknya gue butuh belajar lebih banyak nih, terutama di bidang kreatif gitu. Gue pengen explore lebih banyak dengan lebih banyak case study gitu. That's why gue akhirnya decide untuk pindah ke agency gitu. Karena kalau misalnya di brand, mungkin kalau gue consider 1 tahun 2 tahun ke depan gue belajar di brand, memang sih pasti akan ada ilmu yang gue dapat gitu. Tapi mungkin nggak sebanyak ketika gue belajar di agensi gitu. Jadi Karena macem-macem ya. betul, macam-macam. Jadi lebih banyak perspektif, lebih banyak apa ya, industri yang bisa kita pelajarin juga gitu, cara mainnya. Dan di agency tuh mungkin orang-orangnya tuh juga mindsetnya tuh beda ya, lebih dinamis, lebih kreatif gitu. Buat orang-orang yang memang pengen belajar kreatif industri, menurut gue di agensi itu salah satu tempat yang cocok untuk belajar sih. Jadi agensi itu cocok untuk mengembangkan sisi kreatif kita kalau kita emang pengen ya, Kak? Iya. Oh, oke deh. Terus habis itu, tapi Kalisa udah pernah ada gambaran atau ada kayak gue pengennya kerja di agensi pas lulus gitu misalnya? Enggak. Jadi pas lulus itu tuh karena gue kuliah hukum, gue tuh kan yang pengennya jadi jaksa ya. Cukup berwibawa kan. Agak Pengen random jadi ya, jaksa. Terus ternyata kayak belum ada kesempatannya waktu itu. Karena kan dia nggak selalu ada gitu kan. Iya. Terus dan nggak mungkin juga gue nganggur dan nggak mau jadi pengacara juga gitu. Akhirnya coba-coba explore. Dapet deh kerjaan marketing yang ternyata gue lumayan tertarik gitu. Seru sih ternyata. Sekarang nyaman kan, Kak? Alhamdulillah nyaman. Nih guys, aku pengen nanya deh. Jadi ada nggak sih tips untuk teman-teman yang ingin terjun ke dunia agensi gitu? Terus kayak khususnya yang tadinya dari brand mungkin ya? Sebenarnya kalau dari brand ke agency paling lebih kesiapan secara mental, iya pasti juga sih gitu. Iya. Tapi justru harusnya lebih banyak pertanyaan yang harus disiapin gitu, karena di agensi tuh bisa banget lo nanya banyak hal gitu, terutama yang mungkin tadinya belum di agensi terus masuk ke agensi pasti kaget kan, karena culture-nya beda gitu. Iya. Cuma enaknya nggak tahu ya di agensi lain, nggak tahu apakah sekeren Froyo juga.
Kalau di Froyo itu tuh peluang kita untuk explore, discuss, tanya-tanya, ngobrol itu baik satu divisi maupun beda divisi itu bisa banget gitu. Makanya gue ngerasa beruntungnya adalah di Froyo itu orang-orangnya sangat helpful dan insightful. Jadi buat orang kayak gue yang awam banget sama dunia peragensian itu sangat membantu sih gitu. Tapi Kalisa pengalamannya gimana kalau di brand? Dibutuhkan pemikiran yang kritis tuh butuh gitu. Betul. Cuma mungkin perspektifnya terbatas buat brand itu doang kan. Oh iya, bener gitu. Jadi kalau di agensi justru kan tadi balik lagi ya, brandnya banyak, industrinya beda-beda. Harusnya wawasan yang didapetin juga banyak gitu. Makin banyak ya Kak, iya. Nah kan kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Kalisa nih. Nah sekarang kita mau ngajak Kalisa main game yang seru banget nih. Nah game ini tuh, jadi ceritanya kita bakal nanya beberapa pertanyaan ke Kalisa. General aja sih Kak. Oke. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya Kalisa nggak bisa jawab, Kalisa yang minum ini. Ini minuman apaan? Tolong Tunggu dulu. dijelaskan dulu ya. Tiba-tiba disuruh-suruh minum. Iya Di coba. game itu ada 5 pertanyaan. Nah, satu pertanyaan dikasih 5 detik. Kalau misalkan Kalisa benar jawabnya, kita yang minum. Tapi kalau misalkan Kalisa nggak bisa jawab, Kalisa yang minum. Iya. Gitu, Oke, guys. Gitu oke. guys. Makanya dari tadi di sini tuh ada minuman ijo ini. Namanya minuman misterius guys. Jadi Iya. ini tuh ada minuman. Minumannya tuh agak-agak kental berwarna hijau-hijau lumut ya. Kayak ada yang ngambang-ngambang gitu. Iya. Ada putih-putih busanya gitu sih. Agak suspicious sebenarnya. Misterius kan? Kalau baunya gimana? Wanginya kira-kira? sih kayak rumput ya sebenarnya. Wah, Iya, nggak tahu lah mungkin ya, ya. misterius lah ya. Oke. Nggak ada yang tahu. Yuk, mulai. Oke deh, jadi pertanyaan pertama nih, Jeng. Sungai terpanjang di dunia. 1, Nil. 2. Iya. Betul, Betul sekali. guys. Lah, berarti kita yang minum. Oh iya. Nggak sia-sia gue baca RPUL. Oke, silakan. Ini Minumnya ASMR gitu dong, deketin ke mikrofon. Terus kayak ada efek-efek Coba ya. glegek-glegek gitu loh. geli banget. Ini kayak baunya aneh lagi. Gimana? Iya, begitulah. Aneh ya guys, kayak ada serat-seratnya gitu, nggak ngerti apaan. Pertanyaan kedua, pencipta lagu Indonesia Raya. 1. WR Supratman. Kak. Kayak Sorry kegampang banget. Iya, kayaknya kegampangan deh. Sorry banget, gue tuh ranking 3 Ini nih. besar waktu SD. Gue minum deh. Enggak deh. Ya. Lama-lama enak ya, Bi? Lama-lama menikmati ya ketidakenakan ini ya. Haus Oke. gitu. Pertanyaan ketiga Yang aja ya guys. ketiga. Lanjutin. Apa kepanjangan dari oke? 1, 2, 3, Oh, sama 4, 5. Apaan ya? Akhirnya Kalisa minum. Oke itu bukannya. Oke, Oke. kepanjangan itu all correct. Ah? Itu plesetan orang Amerika Kak Oh, katanya. maaf nih. All correct. Berarti All correct. Oh, oke. Orang Amerika main plesetan juga ya. Asli, baru tahu juga. Baik-baik. Mungkin dideskripsikan juga seperti apa? Biar ada efek-efek kayak di iklan gitu loh. Gua tahu nih rasanya. Ada manis-manisnya. Kayak di iklan ya. Asli. Oke. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya nih. Berapa jumlah penduduk Indonesia? 270 juta. 4, 5. Tetot. Sedikit Mendekati lagi sih. yang 260 juta ya? Iya. Iya, Tapi kayak 267. Itu kan update-nya terakhir tanggal berapa? Ih, baru. yang Kapan? Coba yang deh. terbaru. Coba cek lagi Udah deh. percaya aja pokoknya yang terbaru. Baiklah. Oke, saya minum lagi ya berarti. Iya, Kak. Enak sih Enak ternyata kan, sebenarnya. Sehat. Oke deh. Pertanyaan terakhir. Oke. Ini Kalisa dari tadi. Kayaknya Matanya kayak jeli deh, Bi. iya nih. Drama Lee Min Ho terbaru. 1. Ya ampun, King 2. Eternal Monarch nggak sih? Hello. Pencinta K-pop sih nggak bisa diragukan ya guys. Bukan gue yang minum ya, kenapa gue jadi semangat? Mau bareng nggak? Enggak, boleh cheers ya. Terakhir ya, karena ini cheers pertanyaan untuk Lee Min Ho. guys. Enjoy. Enak sih. Ya, enak lama-lama. Boleh PO kali ya nextnya. Yang penjualnya denger nih menarik juga. Froyo, guys. Guys, seru banget nih. Kita kan sebenarnya ngobrol-ngobrol kayak gini tuh seru banget kan, apalagi kalau misalnya pembicaranya tuh sangat insightful banget. Emang iya insightful. Iya dong, pasti. Semoga ya. Ini mah udah paling top deh nih pembicaraan kita sama Kalisa. Jadi
kita udah tiba di penghujung penghujung podcast acara. kita. Jadi kita mau berterima kasih kepada Kalisa. Terima kasih, Terima kasih Kalisa. juga. Terima kasih. Semua cerita-cerita yang Semoga berguna ya. Meskipun tidak berguna, dengarkan saja guys. Kalau kalian semua kepo sama Froyo Story, kalian bisa lihat kita di sosial media kita. Ada Instagram, TikTok, YouTube, apalagi sih? LinkedIn, Spotify, Medium. Iya betul. Banyak banget Pokoknya semuanya di follow. Dan yang terakhir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kayak YouTuber nih ya. Dah.